kembali di YouTube-nya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Hari ini kita punya edisi yang sangat-sangat tidak biasa ya, karena biasanya kan kamu cuman nontonin Sora bacain kamu kartu tarot. Hari ini Sora punya segmen baru. Ini segmen perdana. Segmen perdana Sora ingin punya segmen namanya Tarot Bercerita. Tarot Bercerita. Ya, jadi Sora tuh pengen ngundangin nih narasumber yang bisa bercerita kisah hidupnya melalui filosofi tarot juga. Jadi bisa sharing-sharing, mungkin menginspirasi teman-teman dan sahabat-sahabat Sora yang nonton di rumah ya. Luar biasa. Hari ini Sora kedatangan salah seorang sahabat yang tidak biasa ya. Jadi sahabat ini adalah seorang yang baru Sora kenal juga, tapi kita langsung akrab ya. Yeah. Hari ini Sora bersama dengan Tongku. Halo. Gak langsung sok jaim gitu. Oke. Kayak baru gitu, kayak baru diundang-undang gitu. Padahal dia udah warna biru di channelnya orang. Silakan dicari di channel yang lain juga udah rame banget. Oke, ini kan penontonnya Sora nih Sahara, namanya Sahara, sahabat Sora. Jadi mungkin belum pada tahu Tom nih. Boleh nggak perkenalin dirinya? Halo Sahara. Nama gue Thomas Kurniawan, tapi orang-orang lebih kenalnya Tomku. Jadi Tomkunya nih, kunya juga karena marga ya, bukan karena gue alay pengen diposesifin aja, enggak gitu. Kayak kueku. Oh iya, ya kan maksud kayak gitu kan. Maksudnya ada yang kayak namanya Tomku itu posesif apa gimana gitu, kepemilikan kah? Bukan, tapi karena marga gue ku, jadi Tomku gitu. Apa? Terus bapak ini siapa? Saya ini seorang biasa aja. Orang biasa aja. Iya, cuman punya apa ya? Lu lagi kesini lagi ada kebisaan aja lagi. Ya, dititipin sama yang di atas. Di atas. Kebisaan ini adalah Tom ini adalah seorang indigo illustrator. Jadi indigo artis sebenarnya sih. Indigo artis. Jadi indigo anak-anak indigo yang elemennya itu di art. Ya, elemennya art. Jadi dia memang bisa menggambar. Bisa gambar, bisa nyanyi, bisa main musik. Crafting, iya gue lumayan borong sih. Semua art itu gue borong sih. Kalau misalnya gue bisa tarik kecak, gue tarik kecak juga. Jadi tapi emang iya sih, aku lihat kan emang banyak banget. Iya. Aku pertama lihat Tom tuh, aku lihat di sosial medianya, aku scrolling banyak banget ininya. Maksudnya portofolionya banyak ya. Jadi orang aja bingung gitu. Sebenarnya Thomas Kurniawan ini ngerjain apa? Karena semua dikerjain gitu kan. Nah cuman mungkin sekarang yang lebih orang notice itu gara-gara gue mulai ngegambar ke spirit. Jadi orang-orang ada yang ngasih kayak bukan tadi kan apa namanya? Ya boleh sebut julukannya spirit illustrator gitu. Atau indigo ilustrator gitu. Jadi memang sering terakhiran ini sering disuruh digambarin perbuntuan, pergemitan. Iya. Kenapa Sora bisa kenal? Karena waktu itu Sora beli kartunya. Oh ya, Spirit Oracle ya? Iya, Spirit Oracle. Nanti teman-teman yang mau juga beli Spirit Oracle bisa DM. Nanti aku akan tulis di kolom deskripsi juga Instagramnya Tom di @apa? Tomku, TOMKU. @tomku. Nanti kamu bisa DM untuk punya kartunya, dia keren sekali ya. Nanti bisa lihat-lihat juga di sana. Oke. Nah, tapi karena itu udah banyak yang ngebahas soal itu, kita akan mulai dengan aku akan mencoba untuk nanya-nanya soal amalan. Boleh, silahkan. Yang tidak dieksplor oleh YouTuber lain. Wah, menarik sekali. Biar apa tidak biasa. Oke. Jadi ceritanya banyak ya, oh banyak, satu buku. Udah cari wangsit semalam. SK itu banget. SK itu banget. SK itu. Boleh kali masuk. SK itu kalau mau promo boleh loh kakak. Oke. Aku tanyanya gampang-gampang dulu. Nanti makin ke belakang makin susah. PTM. Siap. Tomku, siapa? Coba sebutkan, cepat ya. Siapa Thomas Kurniawan dengan 3 kata dan kenapa? 3 kata tapi kenapa? Aja jadinya. Enggak, maksudnya bisa kayak aku cantik, soalnya aku apa gitu. Akunya gitu untuk aku. Enggak, 3 kata misalnya kayak cantik, pintar, rajin. Kalau aku yang kreatif, humble, sama open book. Open 2 kata tadi. Open lah maksudnya. Open ya. Kalau kreatif aku tahu kenapa. Humble karena kamu selalu merasa kamu friendly banget ya. Nah, mungkin itu karena friendly itu gara-gara humble itu. Memang nggak pernah. Iya, memang udah tuntutan hidup ya. Nggak boleh nggak humble gitu. Humble itu udah harus jalan ninja gue. Mau tahu kenapa Tom harus humble? Nonton di Weekend Bersama. Di channelnya Tomku ya. Udah kita bahas waktu itu kenapa Tom itu memang hidupnya harus humble. Tapi memang aku kenal Tom juga
kita pergi berapa kali juga Tom memang humble ya, maksudnya makan apa aja. Apa aja, nggak ribet. Nggak pilih-pilih teman-teman juga gitu, Iya. very open juga memang Iya. ya, maksudnya tidak ada apa kan ada beberapa orang ada yang agak introvert ya Iya. atau gimana, tapi Kan kalau gue Tom sebenarnya introvert sih sebenarnya. yakin Pak? Ambivert sih, Ambivert kali ya? Di tengah-tengah. Jadi gue ntar panjang nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Ya pokoknya gue tuh kalau orang yang kenal sama gue ngeliatnya gue ekstrovert. Gue anaknya memang kalau ketemu orang itu wah bisa outgoing banget, bisa ngeblending sama siapapun gitu, sama semua kalangan gue bisa ngeblending. Tapi sejujurnya gue setelah itu gue bakal harus ada momen-momen yang gue sendiri. Karena gue harus nge-reset energi juga. Iya. Apalagi kalau bisa gue ketemu sama orang-orang ekstrovert yang bener-bener ekstrovert mentok juga, gue lama-lama bisa capek juga sih gitu. Jadi gue juga harus sendiri. Berarti juga. memang secara berkala harus kayak sendiri untuk recharge. Tapi jadi kalau gue sendiri kayak terus bosen ya? Enggak juga. Gue kan Betah. kayak Rapunzel gue. tinggal di tower doang gitu. Tapi berarti kalau gambar Tom harus harus sendiri. Gue bisa macam-macam kalau ngegambar. Cuman kalau misalnya gambar yang memang butuh fokus, gue harus sendiri. Tapi kalau di tempat rame pun, gue bisa langsung menyendiri. Gue langsung walaupun rame, gue nggak langsung hilang sendiri. Sebodoh teuing gitu. Iya, gue bakal. Serius gitu. Iya. Oh, jadi ini baru di suara doang loh dia. Jadi maksudnya berarti bisa di mana aja ya? Sebenarnya bisa diambil di mana aja gitu, karena malah kadang nih kalau bisa gue buat ngegambar yang spirit, gue biasa menjauhi gambar di rumah. Gue jauh gambar di kamar. Karena kan cukup kepanggil kan, gue kan bakal tarik energi. Jadi biasa gue cari tempat yang lumayan rame. Jadi biasa gue pergi bisa ke tempat makan di bawah apartemen gue. Ya udah gue gambar di situ. Tapi saat gue ngegambar walaupun ada keramaian, gue bakal jadi kayak bikin sendiri aja gitu. Tapi kan jadi loncat langsung ke main menu nih ya. Sih, nggak apa-apa. Tapi berarti kalau kayak gitu pernah nggak Tom? Walaupun kan Tom udah ini kita loncat-loncat aja lah ya kalau suara tarot mah. Kan Tom kan tadi bilang kata gambar menghindari di rumah karena kan takut ketarik energinya. Nah, tapi kamu pernah nggak ngerasa kayak aduh sampai udah pulang ke rumah residunya masih ada gitu? Pernah banget. Soalnya kadang soalnya kan aku tadi bilang menggambar di luar sebisa mungkin gambar di luar. Tapi kan bukan berarti nggak pernah gambar di rumah. Malah sering juga gambar di rumah gitu, gambar di kamar. Cuman kan memang jadi akhirnya ketarik, jadi ada yang datang gitu. Jadi misal tiba-tiba menggambar, tiba-tiba ada genderuwo melihat begitu, gitu kan gak asik kan gitu. Terus lagi ngegambar yang mana tiba-tiba ada kuntilanak datang minta digambar juga gitu. Belum termasuk dia cerita ya? Iya. Belum termasuk. Untungnya dia nggak cerita sih, gue gambar tapi jangan banyak bacot ya. Ada nggak yang sambil lo suka kayak mau ceritain pengalaman dia? Maksudnya makhluk-makhluk itu kan kadang punya cerita ya Tom ya? Biasa yang waktu itu ada satu yang di tempat parkir gitu kan, memang dia tiba-tiba pas gue lagi ngambil motor, dia muncul ngasih lihat kan udah langsung beserta dengan ceritanya kan, dengan kesedihannya dia atau apa ya udah kadang ya. Cuman gue juga kan diceritain kayak gitu terus gue buat apa gitu ya? Kadang soal nggak tahu juga gue mau apa, cuman memang mungkin mau curhat doang. Iya, mau curhat sama mungkin minta didoain juga ya. ya. Kita pengen kita doain aja sih. Terus kalau kayak gitu kan Tom kan pasti juga bakalan kayak gitu ada residunya. Terus habis itu kan Tom juga di channelnya lain kan juga ada penelusuran ya. Nah, terus habis itu kayak musik gambar juga pasti kan saturasi energinya. Terus Tom itu untuk manage-nya gimana? Wah, makan yang banyak tentunya. Kalau teman-teman boleh tanya ke semua teman-teman yang udah biasa penelusuran sama gua, makan gua itu udah nggak kayak orang wajar. Serius. Boleh tanya ke Bun di sana, bener Bun? Gua makannya parah banget kalau misalnya habis pas penelusuran gitu, gua energi. Atau habis gambar mesti makan banyak? Nggak makan doang. Nggak, maksudnya nggak cuman gambar doang. Kalau bisa habis penelusuran kita menggunakan energi, gua makannya kayak orang kayak gila banget gitu. Bisa buat yang kayak makan porsi 3 orang. Serius itu? Sebelumnya memang dari dulu udah kayak gitu atau memang semenjak menggambar? Semenjak ini lebih parah gitu. Dulu juga makannya banyak memang. Tapi semakin kesini nggak bisa makan cuma 1 porsi doang, nggak bisa gitu. Tapi berat badan nggak? Enggak, gue dulu nimbang gue stabil kok. Iya segitu aja ya. Oh wow. Ada yang kalau jokesnya internal kita sih gue miara something di perut sih. Iya, ladies kamu pasti kepingin kayak dia kan makan banyak tapi nggak gemuk. Gue miara tapi yakin. Oke, jadi itu. Terus caranya gimana? Kalau untuk cleansing atau apa? Tom ada ini nggak sih ritual khusus misalnya untuk menggambar? Kan ada orang misalnya kayak Sora contoh. Sora itu suka minum boba. Jadi aku kalau mau reading tuh kadang-kadang dulu sebelum harus diet ya Pak ya, saya biasa minum boba misalnya atau apa. Kamu ada ritual khusus? Gue sih air putih sih sebenarnya, air putih aja biasanya. Oh makanya? Iya makanya gue minum banyak banget kan memang. Harus. Gue juga maksudnya selain makan, minum gue juga over. Jadi kayak biasa orang cuma minum gini, gue minum sekali minum aja bisa 1 aqua gede. Botolnya sendiri. Jadi harus banyak minum aja? Banyak juga ya. Tapi kalau kadang juga gue butuh yang manis-manis, bisa mungkin itu permintaan dari siapa ya gue nggak tahu. Cuman memang suka ada yang kayak kadang kalau minta kayak teh manis lah atau apa gitu.
atau biasa, tapi lebih kayak gitu-gitu sih. Kalau udah kecapean, gue biasa buat nge-boostnya suka ada yang minta itu nyebutin merek bisa masuk endorse kali ya. boleh. Bisa kayak Pocari gitu, terus Coca-Cola kayak gitu. Jadi buat ini ya, karena energinya juga walaupun padahal kesannya gambar ya dari seluruh lari maraton ya Pak ya, tapi capek banget. Capek. Gitu. Yang pernah paling parah itu berapa lama Tom? Kayak ini sampai kayak aduh gua lemes banget, recovery-nya paling lama. Waktu itu pernah satu yang waktu pas gue ngegambar yang Spirit Oracle itu ya, ada satu makhluk yang sampai gue bed rest loh. Pusing banget, iya pusing banget. Itu pusing banget gara-gara berapa lama tuh Tom? Sehari sih untungnya. Seharian tapi bener-bener tim rebahan. Sehari jadi rebahan gara-gara maksudnya jadi setelah gue ngegambar itu gue langsung besoknya sakit. Langsung. Ya itu gara-gara gue lancang gitu, gue gak ada izin sih. Mungkin bentrokan energi juga ya. Terus negatif banget kan. Terus habis itu gimana untuk Tom bisa recovery? Udah istirahat aja? Oh sama ini mandi, biasanya mandi, bebersih sambil doa aja sih. Ya nah itu tuh teman-teman karena sering kan banyak yang terus kan dapat kiriman garam dari Anda. Oh iya, sponsor banget ya. Buat bantu cleansing karena jangan dipikir kita aliran dukun ya, kita jadi garam itu hanyalah media untuk kita percaya gini sih, ada energi dari alam juga kan yang bisa membantu kita buat ini. Sama gue juga di rumah, bukannya gue juga maksudnya kita aliran dukun atau gimana, tapi gue juga memang ada dupa yang buat cleansing gitu. Jadi kayak misalnya ngegambar, kadang gue juga suka nyalain dupa itu sih. Memang dupa biar buat cleansing energi yang ada di sekitar. Oh iya, sama kemarin aku kasih Tom Sagi juga kan ya biar bisa. Itu belum gue pakai sih tapi biasa masih dupa yang warna kuning itu tuh. Nanti itu boleh kalau alirannya agak kenceng. Smudging namanya. Jadi itu bisa buat kristal juga ya? Bisa kristal juga, bersihin barang juga bisa. Smudging namanya, white sagi itu bisa untuk cleansing. Sebenarnya kok cleansing sekarang banyak sih, banyak metode. Ya kalau gue juga banyak metode. Sekarang kan gue juga udah beli singing bowl juga tuh. Oh udah beli? Udah beli. Jadi kalau misalnya buat cleansing yang cuma sekitaran gua doang, gue bisa pakai singing bowl doang. Wah, nanti next time kita minta Tom. Gue bukan praktisi. Oh iya. Kalau gue lebih yang cuma buat yoga. Nah, habis kan katanya Bapak tadi serba bisa Pak, siapa tahu kan? Bener ya, sesuai dengan pekerjaan orang kelibas dong. Jangan. Jadi itu buat itu aja ya, maksudnya buat diri sendiri aja sih. Oke. Nah, sekarang balik ke pertanyaan yang agak enteng lagi ya. Ini kan biar aku rada-rada biar kayak kesannya kayak Daniel Mananta gitu, nanyanya bermutu gitu ya. Kan mulai dikenal sebagai anak indigo, ya. Terus how do you feel about it? Nyaman atau enggak? Enggak, pertamanya enggak. Kenapa? Karena gue nggak tahu indigo itu apa. Jadi gue waktu pas dibilang indigo, gue pikir itu satu gangguan jiwa. Gue pikir itu apa? Kalau kayak kita ibu yang di belakang sana dong dari ketuanya. Iya, soalnya waktu pas pertama kali ada yang statement gue indigo gitu kan, waktu itu ada pernah gue cerita di Julius kalau nggak salah yang di gue kepo itu. Jadi ada saat gue ketemu sama satu orang di bus, dia bilang gue tuh indigo gitu. Cuma gue kayak serius indigo, gue pikir indigo itu anak dengan gangguan mental gitu. Ada kelainan di situ, ternyata mistis gitu. Ya udah. Maksudnya tapi sekarang udah bisa nerima? Dulu sih nggak bisa terima ya, lumayan lama kan gue baru nerima juga baru tahun lalu. Karena kan selama ini, karena ngerasa gue di lingkungan yang nggak punya teman-teman yang kayak begitu. Misalnya nggak ada inner circle yang ngerti tentang kayak gini kan. Jadi gue ngerasa takutnya salah aja gitu, apalagi dunia yang spiritual kayak gini ini. Kadang emang bakal bentrok sama agama gitu. Gue kan lumayan aktif di gereja gitu ya, gue di agama gue juga gue lumayan aktif. Jadi kayak apa yang ajaran yang selama ini gue dapat, kadang ada yang bersinggungan kayak ini bener sama nggak apa enggak ya gitu. Ternyata kan kalau misalnya kita udah ngomongin spiritual itu udah lintas agama gitu. Jadi saat kita menyadari itu spiritual awaken, ya udah bakal lebih wales. Lebih punya understanding lagi lah ya. Otomatis lebih terima. Oke. Nah, sekarang so bijak banget pertanyaan gue ya. Meminjam kata-kata kekinian ya. Kan katanya sekarang lagi ini kata-kata privilege. Gitu kan. Menurut Tom merasa gini, menurut kamu sebagai anak yang katanya anak indigo ini nih, kan kayaknya wah spesial nih gitu. Menurut kamu punya privilege nggak sebagai anak indigo? Ada dong. Khususnya buat gue seorang indigo artis ya. Gue seorang indigo artis, gue ngerasa privilege gue lumayan besar dibanding seniman-seniman pada lain umumnya gitu, karena gue lumayan bisa ngambil banyak hal yang dari dunia supranatural yang orang lain nggak dapetin itu. Jadi gini loh, banyak artis-artis seniman-seniman yang mungkin bisa ngegambar hantu, ngegambar setan, itu bisa banget, semua bisa gambar. Tapi bakal beda sama kalau bisa gue gambar, gue pakai energi. Itu bakal beda. Jadi kamu merasa itu privilege menurut gue. Dan mengakui kalau itu privilege. Iya. Ya. Makanya that's why kan awalnya gue juga seneng untuk menggambar. Gue mau gambar ini, gue ngeliat ini, gue mau gambar. Tapi
gue kan ditegur. Karena ya ternyata ya privilege itu gue nggak boleh salah gunain gitu, karena memang ada hal-hal, banyak hal yang konteksnya itu rahasia ilahi yang nggak boleh dikasih tahu ke orang-orang. Nah teman-teman, berarti itu salah satu yang aku tangkap tadi energinya. Berarti gini, ketika punya satu kebisaan, satu kelebihan, atau kita menyebutnya kekiniannya privilege gitu ya, karena memang udah dari petelur dikasih ya, karena nggak nyari di gunung mana kan? Nggak tahu, tidak mencari ke gunung manapun ya. Aku ke laut, ke sungai, itu kan setuju. Oh iya, dia mermaid. Jadi apa namanya? Privilege itu tidak disalahgunakan. Iya, karena ya privilege itu datang dengan tanggung jawab juga. Ya, jadi meskipun dikasih privilege bukan berarti harus selalu pasti enak ya. Yeah. Privilege itu ternyata ada fungsinya. Oke, nah itu kan tadi kelebihannya. Menurut kamu apa sih? Itu kan tadi kelebihannya nih, privilege-nya. Disadvantage-nya apa? Disadvantage-nya itu karena gue bisa ngegambar kayak gitu. Banyak yang ngedatengin. Nah, itu kan sebenarnya nggak enak juga gitu. Tiba-tiba ada yang minta digambarin lah gitu, ada yang digangguin juga. Apalagi waktu pas yang gue awal masih belum bisa menghandle ini semua, diganggunya tuh nggak enak banget. Lagi tidur diteriakin, kaki ditarik, tangan ditarik, banyak banget yang mereka itu pengen berkomunikasi gitu. By the way guys, sorry azan, jadi nggak apa-apa ya, jadi kita di dalam ruangan aja ya. Kita mah naturalis ya kalau bikin video. Nah itu kan disadvantage-nya gitu. Kalau apa ya? Oke, tadi udah dijawab. Yang terus menurut kamu ya, kayak dikasih privilege ini, menurut Tom kemarin kan sempat kayak ada saur sepuh tuh di dalam diri kayak wah cing gitu kan, gue gila apa gimana. Menurut Tom sendiri setelah mendalami dan mencari wangsit nih, menurut kamu privilege kamu itu dikasih sama kemampuan ini, menurut kamu ada visi misi khususnya? Ada, tentunya ada. Boleh nggak sharing sama kita? Ini yang gue dapat selama so far ya, maksudnya kayak untuk personal Tom juga ya? Iya, personal gue, maksudnya kayak gue dulu punya mimpi ya, mimpi gue cuma sekedar kayak manusia biasa gitu, kayak orang-orang pada umumnya punya mimpi buat kerja di mana gitu. Tapi setelah tahu lu spiritual awaken, mimpi itu langsung berangsur-angsur kayak pudar gitu. Karena lu tahu tujuan hidup, panggilan hidup lu yang baru gitu. Nah kalau sekarang sih misi gue nggak terlalu yang harus mencari, gue harus punya misi atau visi yang besar. Gue sekarang ngikutin semesta ngebawa gue kemana. So far sih sekarang gue ngelihatnya kayak gue dipertemukan sama dengan banyak orang-orang yang sejenis, bisa dibilang gitu. Sama mulai dititipkan nih, mulai ada orang-orang baru gitu, yang anak-anak baru yang mungkin butuh arahan, butuh butuh di-guide, butuh teman gitu. Nah mereka datang ke gue gitu, dan gue ngerasa itu misi gue juga. Untuk membantu mementori ya. Tapi buat mentorin, buat ngajakin jalan ke jalan yang benar lah gitu, jangan sampai salah gitu. Tapi apakah Tom membuka mentoring? Kalau ya gue nggak menutup. Jadi kalau misalnya memang berjodoh, gue selalu ingat ya, naturalis ya guys. Naturalis, jadi ya. Takutnya nih habis ini pada DM nih gitu kan. Ya nggak apa-apa sih. Boleh silakan kalau DM. memang mau DM atau hubungin Tom. Tapi mohon maaf kalau memang berjodoh juga. Iya, kalau berjodoh. Jadi gue bakal ya, kalau misalnya berjodoh ya bakal berjodoh. Gitu. Tapi kalau memang tidak ya udah. Berarti memang nggak berjodoh. Gitu. Itu mentoring sama termasuk gambar juga ya Tom ya? Gambar juga. Sebenarnya kalau gambar kan emang ada yang gue ngerjain buka open commission. Tapi gue bilang itu just for fun. Gue nggak ada terawang-terawangan. Nggak buka terawangan ya? Gue nggak buka terawangan karena gue masih percaya yang tadi banyak rahasia yang nggak boleh diungkap gitu. Tapi kenyataannya saat gue ngegambarin itu memang langsung nyamber. Ya itu. Tapi kalau kayak gitu berarti kan memang gue dikasih lihat kan. Jadi gue gambar. Kebanyakan ada sosok-sosok asli yang ngegambar juga gitu. Tapi gue kalau yang secara intention mau menerawang langsung gue enggak. Tidak menerima gambar kodam, gitu kan. Spiritual, saya punya mustika apa gitu, nggak bisa ya teman-teman. Kalau memang berjodoh dengan Tom seperti saya, ayame nanti nonton di Gue Kepo itu langsung dapet karena memang berjodoh dan memang ya kebetulan Tomnya juga mau, anaknya juga mau, ayamnya mau ya langsung memang langsung emang ayamnya yang minta gitu. ayamnya mau minta dan Tom juga nerimanya enak ya. Maksudnya langsung dapat tanpa capek-capek lagi. Oke. Kan tadi Tom udah bilang aktif di gereja dan sebagainya. Aku lebih mau nanya lebih kepada personal ya Tom. Boleh jawab boleh enggak, kalau memang nggak nyaman nggak apa-apa kita skip. How do you feel ketika kamu harus terima mungkin kayak orang menjauhi kamu, mungkin bilang kamu gila lah, apalah, sesat lah, ngadi-ngadi lah gitu kan. Tadi bilang sekte, dibilang dukun, dibilang mau bikin sekte baru kita kan. Emang lagi sekte kan, sekte tulang lunak.
Bebek Bandeng Presto. Saya pemuja coki-coki. Pemuja coki-coki. Hail all the chocolate and all the sweet that making diabetes. Maaf ya, kita mah kalau bikin konten nggak bisa serius-serius banget. Iya. Itu Ya udah bagus udah pamit tadi udah kayak Iya. Daniel Mananta Udah. kan saya. Terus gimana Tom? Ya udah, gue bisa apa? Ngalamin nggak? Ngalamin. Terus Ya udah. Kalau gue sih ngerasa ya memang musim ya. Gue percaya sama musim-musim dalam kehidupan. Ada musim lu ketemu sama orang-orang ini gitu. Ada musim yang emang lu udah harus pindah dan ketemu orang-orang baru. Jadi kalau gue sih ngerasa kalau misalnya orang ngejudge gue misalnya kayak ini orang sesat gimana, yang penting gue kenal diri gue sendiri dengan Tuhan gitu. Jadi kalau gue nggak peduli, apalagi kalau di dunia gereja ya, gereja itu kan dibuat sama orang, dibuat sama manusia, tempat ibadah itu buatan manusia gitu. Dan tujuannya adalah kita ke gereja itu misalnya ke tempat ibadah buat biar kita kenal sama Tuhan kita lebih dekat. Nah, tapi yang utamanya sebenarnya adalah personal kita sama Tuhan. Once gue udah ngerasa secure sama hubungan gue dengan Tuhan, gue nggak peduli si orang lain mau ngejudge gue apa. wow, Itu luar aja. biasa. Jadi ingat ya teman-teman, aku nangkapnya tadi adalah nomor satu adalah hubungan kita Betul. dengan Tuhan kita. Maksudnya berarti tapi bukan berarti artinya di sini kita merasa jadi manusia paling benar enggak ya? Enggak. Maksudnya- Malah kalau kita kenal sama Tuhan kita nggak akan kayak gitu. Wow. Benar. Jadi ini juga mungkin menepis juga bahwa kalau anak indigo sesat tidak punya Tuhan dan tidak ini tidak sama sekali. Bahkan yang saya tahu secara personal, aku tahu secara personal Tom juga cukup rajin ya Iya. dan aktif gitu. Maksudnya dia juga beribadah sesuai dengan kepercayaan dia. Jadi tidak ada hubungannya antara kalau jadi anak indigo terus pasti jadi anak sesat. Nggak kayak Karena kan gitu. indigo itu kebiasaannya kan yang ngasih Tuhan. Nanti Itu Tuhan. Jadi kalau misalnya gue dibilang gue sesat, lu berarti bilang Tuhan gue sesat dong. benar. Oke. Kecuali ya ada yang mau jadi indigo terus nyari kemana-mana, itu beda soal. Banyak ya Pak. Banyak. Terus kalau kayak gitu gimana pendapat Tom pribadi gimana? Ya, Ada banyak nggak? Ya? Ada. Banyak ya? Tapi jangan mancing-mancing. Kalau mancing. Ada, cuman ya kalau aku sih bukan urusan gue lah ya gitu. Ya, kita bukan, ya gue tapi- juga nggak mau ngejudge juga, jadi terserah aja sih. Tapi Tom kalau kayak gitu paling Jaga jarak sih. menjauhi ya Ya maksudnya. sebisa mungkin ya kalau gue sih berusaha ya gue tetap friendly, tetap Tapi berteman kadang-kadang aja. juga aku merasa Tom juga mungkin dalam tanda kutip mengingatkan secara Oh halus. pasti gue ngingetin, tapi kalau nggak mau denger ya udah gitu kan. Yang penting berarti gue udah menjalankan misi gue, sisanya ya Karena kan bukan berarti maksudnya harus menjadi anak indigo kan ya, maksudnya jadi siapa tuh bisa spesial ya Tom. iya, Dan maksudnya Tom setiap bukan orang berarti temenan harus sama anak indigo kan Tom? enggak lah. Pusing kali temenan sama anak Indo gua terus. Enggak. Karena kan kita tethering terus gitu kan. Tethering terus. Iya enggak. Nggak, jadi nggak maksudnya nggak berarti karena saya indigo saya merasa spesial melebihi enggak ya gitu. Jadi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Oke. Ini pertanyaan ini sebelum kita ini ya Pak ya Iya. ke segmen 2. Oke. Nah, kalau nggak jadi ilustrator, kan ketika kalau nggak jadi ilustrator nih kerjanya Tom kan sekarang kerja jadi ilustrator juga di salah Iya, satu gue di art director sih. art director. Bisa. Ya mohon maaf sih, Iya, iya. nggak pernah kerja di perusahaan Iya, ya, iya. kita kerjanya di sekolahan, jadi kita Iya, nggak iya. tahu struktur organisasi. Iya. Art director di salah satu perusahaan Iya, agency. agensi desain. Kira-kira kalau Tom boleh milih, Tom mau jadi apa? Kalau nggak boleh nggak kerja dari di situ ya. Misalnya kalau kira-kira ada nggak cita-cita lain gitu kalau nggak berhubungan dengan ini dunia gambar-gambaran? Jangan bilang mau jadi mermaid ya. Gue kembali ke air aja. Jadi apa ya? Jadi dokter mungkin ya. Wow, dokter. Ini tidak ada di Oh iya, nggak ada. YouTube lain. Iya. Dokter kenapa? Mau jadi dokter. Ya gue pengen ngobatin orang-orang aja sih. Hermit banget ya Pak. Karena menurut gue lebih kayak maksudnya ya mulia aja sih gue ngeliatnya sosok dokter yang bisa ngobatin orang gitu ya. Karena ya gue mungkin beberapa saat ini kan gue dealing sama orang yang lagi sakit gitu. Apalagi kalau sakitnya nggak beres-beres gitu. Somehow gue tuh ngerasa kayak gila ya, ada hal-hal yang kayak gue selalu anaknya dari kecil tuh selalu yang kayak berusaha apa-apa gue harus bisa selesaikan gitu. Tapi saat gue dihadapkan dengan kayak masalah kesehatan, masalah penyakit itu, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue cuma bisa doa gitu. Jadi gue kadang suka wondering kayak kalau misalnya gue jadi dokter mungkin ya gue kayak ada kondisi-kondisi orang terdekat gue sakit atau gimana gue bisa ngobatin gitu. Oke, jadi tapi dokter umum berarti ya, maksudnya Iya, nggak ada dokter umum. spesifik misalnya mau dokter hewan atau Itu dulu dokter hewan. Oh, pingin ya, karena kan Dulu waktu kecil gue seneng banget sama dokter hewan, pengen banget jadi dokter hewan. atau mungkin kayaknya cocok dokter anak Pak, Bapak kayaknya cocok banget sama anak-anak ya. Dokter, Anak-anak maksudnya dokter anak ya, bukan dokter melahirkan ya. Bukan, maksudnya Iya. dokter anak-anak, karena Iya, kan mungkin bisa. apa? Seneng sama anak-anak ya. Emang ini adalah raja apa? Raja budak. Raja budak. Budak kalau bahasa Sunda tuh budak tuh anak kecil. Jadi Rajanya bukannya anak-anak. budak slave ya.
Tapi memang top anak-anak bawaannya teh mau nempel. Nggak tahu kenapa sih anak-anak. Tapi gitu ya, ayamnya juga langsung Kayaknya cocok jadi pembawa acara tralalat lili. tua banget ya, Iya. Messi ya. Oh itu bukan, Bando ya ampun. Jadi dia Tralalat lili atas semua. waktu semua ya Atas semua sama si Lili. Bondan Prakoso. Ya ampun, sih lumba-lumba. Iya. Jadi kalau nggak jadi aktor mau Jadi jadi dokter. dokter. Oke, kita akan ke segmen berikutnya. Sekarang kita pause dulu.